Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Solasi Barbershop. Nah, di video ini saya bakalan membuat tutorial bagaimana cara membuat cukuran low fat yang cukup simple. Dan sebelum kita lanjut, mohon yang belum subscribe di channelnya Solasi Barbershop, mohon untuk di subscribe dan jangan lupa di like, comment, share juga. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu, dan supaya saya juga lebih konsisten untuk membuat video-video seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai cara membuat cukuran low fat yang cukup simpel. Oke. Nah, pertama-tama di step yang pertama ini saya menggunakan cut nomor 2 dengan tuas atau lever di area close, lever close. Saya membuat baseline pertama ini dengan sangat hati-hati dan tidak terburu-buru, karena seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, kita itu diperumpamakan sebagai profesional barber, jadi lebih mengutamakan kualitas ya, walaupun hasilnya memang belum semaksimal Mas Rudi Antoko fatnya yang bisa ngeblur gitu ya, tapi kita harus semaksimal mungkin mengerjakan ini dengan ketelitian yang tinggi dan juga berhati-hati saat membuat pola baseline pertama ini dengan cut nomor 2 lever close, dan gosok naik sekitar 2 jari untuk baseline low fat ini, dan mohon diperhatikan ya. Dan cara ini yang lebih sering saya gunakan dan menurut saya ini cukup simple, yaitu baseline pertama itu dengan cut 2 lever close, dan jaraknya seperti tadi 2 jari saja, karena ini baseline low fat yang artinya low itu rendah, fit itu gradasi atau memudar, dan entah bagaimana kok bisa dinamakan cukuran low fat, padahal bisa saja dinamakan cukuran apa selain low fat. Bisa dinamakan cukuran 2 jari, iya nggak sih? Tapi kalau 2 jari itu menurut saya belum seperti low fat, karena bisa saja 2 jari itu nggak di fat kan, ya penting areanya baseline-nya itu 2 jari. Oke. Oh ya, di sini yang menonton video saya ini boleh absen dulu nggak sih? Kalian itu udah berapa lama nyukur, atau mau baru terjun kah, atau udah 3 tahun, 6 tahun, atau masih ikut kursus? Boleh absen di kolom komentar. Oke, jadi ya biar saya tahu audiens ini tuh nyampe kemana aja dan dari kota mana aja. Nah, lanjut kita ke step yang kedua. Di sini saya menggunakan cut nomor 1 dengan tuas atau levernya di tuas open. Di sini kita gosok naik hampir menyentuh baseline cut 2 lever close tadi, tapi ingat jangan sampai membuat baseline baru. Dengan cara apa? Dengan cara menggosoknya itu yang pertama pelan-pelan, hati-hati yang pasti, dan sedikit mencongkel atau mengambang. Jadi kalau para barber itu kayaknya menyebutnya itu C-stroke ya atau bukan. Jadi caranya sedikit mengambang atau mencongkel, jadi tidak lurus terus dari bawah ke atas, itu lurus terus. Kalau nanti seperti itu malah membuat baseline baru. Jadi lakukan saja dengan pelan-pelan, hati-hati, dan tidak terburu-buru. Gosok naik dari bawah sampai hampir menyentuh baseline cut nomor 2 tadi.
Dan selanjutnya di step kali ini kita membuat guide line atau garis petunjuk dengan menggunakan trimmer. Nah, di sini saya awali dari belakang telinga biasanya. Supaya apa? Supaya lebih presisi. Nah, pelan-pelan saja, tidak terburu-buru dengan jaraknya sekitar 2 cm dari baseline guard nomor 2 tadi. Lakukan perlahan supaya apa? Supaya simetris garisnya dan hasilnya pun lebih bagus lagi. Di sini saya gunakan trimmer Wimax. Ada yang tahu nggak ini tipe Wimax yang apa? Coba komen di bawah kalau kalian tahu. Nah, perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Kalau udah, kita habiskan area bawah tadi, bawah trimmer, bawah guideline, bawah guide line. Kita habiskan. Hati-hati juga, jangan terburu-buru. Dan lakukan berlahan-lahan sampai halus dan tidak tersisa yang tertinggal, tidak tertinggal rambut yang belum tergosok dengan trimmer. The pain I felt is paid for, all is said and done. I am the street dead, fixed upon the way. I need to keep the habit that my mind is breathing. Lanjut di step berikutnya ini saya haluskan lagi area trimmer tadi, gosok pelan-pelan menggunakan shaver. Ini saya juga gunakan shaver dari Wimax juga. Pokoknya rata-rata mesin saya itu mereknya Wimax, tapi saya tidak di endorse yang ini. Boleh dong CRL kalau mau endorse. Ngarep banget ya. Haluskan pelan-pelan, jangan membuat garis. Gosok dari bawah ke atas, pelan-pelan saja, jangan terlalu ditekan kalau udah mau sampai di perbatasan. Nah, kita lanjut. Biasanya kan kalau kebanyakan barber itu ngefade setelah dari guideline trimmer tadi menggunakan 0 clipper lever open. Nah, di sini saya tidak menggunakan 0 clipper lever open, akan tetapi langsung menggunakan garis setengah atau 0,5 dengan lever close. Tetapi ada catatan kalau kalian mau meniru atau memakai cara yang saya tunjukkan ini dengan langsung menggunakan garis setengah close, kalian itu harus lebih sering menggunakan sudut blade-nya saja, karena supaya tidak menimbulkan atau cowaan atau pitak. Nah, caranya dari guideline trimmer tadi kalian perlu menggunakan C-stroke. Cara C-stroke atau mengambang tadi langsung dari yang ditekan hanya area garis petunjuk tadi atau guideline trimmer tadi. Nah, semakin ke atas semakin mengambang. Lakukan saja perlahan-lahan. Saya lebih suka menggunakan cara ini daripada harus menggunakan lever open terlebih dahulu, karena menurut saya lebih simpel dengan cara yang seperti ini. Tapi balik lagi ke kebiasaan masing-masing, karena cukuran rambut itu menurut saya tidak melulu soal urutan teknik.
akan tetapi soal improvisasi dari diri kalian sendiri. Jadi jangan terpaku pada tutorial-tutorial, harus kalian temukan sendiri cara kalian sendiri. Oke? I'ma take my time with it, show you what you got with it.秋朝太陽の下響く残響を聞いた降り注ぐ光の中立ち止まりはしないよせずには僕を横に緑色線に飛び込むが僕を呼び覚ます Nah, untuk menghilangkan garis trimmernya ini saya menggunakan nol clipper dengan feeling. Tapi saya lebih sering sukanya itu langsung di lever close. Karena menurut saya ini tuh lebih cepat. Akan tetapi resikonya juga besar. Resikonya apa? Kalau terlalu ke atas nanti bakal menyebabkan pitak dan hasilnya fade-nya itu tidak maksimal. Jadi saya mengakalinya itu juga hanya menggunakan sudut blade di nol clipper lever close ini, dan juga perlahan-lahan yang saya hilangkan itu hanya garisnya. Jadi kita fokus pada garisnya, kita hanya menghilangkan garis, tidak menciptakan garis. Ingat, menghilangkan garis, tidak menciptakan garis. Jadi kita harus fokus pada garisnya saja kita hilangkan. Dan saran saya jangan terpaku sama seperti yang saya contohkan. Misalnya apa? Karena rambut customer itu beda-beda, ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau kalian terpaku dengan menggunakan lever close ini, dengan nol clipper lever close ini, dengan rambut kondisi tipe yang tipis, itu lebih mudah atau bakalan lebih beresiko karena akan lebih mudah terpotong dan hasilnya akan jadi pitak. Jadi kalian harus mainkan feeling, tidak harus levernya itu tidak harus di area close terus. Jadi kalian sesekali bisa gunakan lever middle atau tengah-tengah atau half, dan juga bisa gunakan lever open untuk lebih amannya lagi. Dan lebih amannya lagi, kalian urutkan saja. Yang pertama kalian gunakan lever open dulu. Kalau masih ada garisnya, kalian naikin sedikit demi sedikit, dari open ke half ke middle. Kalau masih ada garisnya, nah itu baru bisa gunakan lever close. Tapi tergantung kalian sendiri. Makanya saya bilang ke kalian itu jangan terpaku pada tutorial urutan-urutan, tapi kalian harus mengimprovisasikan cara yang kalian terima itu, yang mana sih yang cocok dengan diri kalian, yang mana sih yang bisa kita improvisasi, dan yang mana sih yang menurut kalian itu paling bagus, entah hasilnya, entah caranya. Pokoknya kalian harus menemukan cara kalian sendiri. Oke? Durung nganti 30 ya. Iya. Oh. Oh, mbok potong mau. Jam 5 apa sak durunge? Jam 5 wis nang ngene, Ding. Jam-jam papatan. Enak lho, memang sore biasanya. Iya, ya rampungan ngeter-ngeteri nang luar kota.
Apa iya? Septian jenenge. Oh iya, Septian. Oh. Kemarin blog. Ya sisi mori kaya omongan. Tapi samunya memang juga ada juga. Kalau aku masak merah, satu merah aja. Pakai apa gitu? Masih mana cocok itu? Nah, setelah hilang garisnya, ini sebelumnya mohon maaf ini kameranya kurang naik. Soalnya saya juga cuman menggunakan kalung ini, holder HP yang beli di toko marketplace lah. Jadi mohon maaf, besok mungkin lah akan diperbaiki. Nah, di sini balik lagi ke tutorialnya. Ini saya gunakan teknik clipper overcomb. Tapi saya tidak mengarahkan naik, nyisirnya itu tidak naik tapi turun. Supaya apa? Supaya baseline-nya itu tidak jadi lebih naik atau hasilnya tidak ketinggian baseline-nya. Cara ini bisa kalian tiru ataupun tidak, tapi kembali lagi kalian harus mengimprovisasikan. Tapi saya lebih seringnya kalau nyukur fade, apalagi low fade, lebih seringnya itu untuk mengatasi baseline-nya itu tidak naik atau hasilnya tidak ketinggian. Ya ini lebih seringnya menggunakan sisir yang terbalik atau nyisirnya dari atas ke bawah dan sesekali dari bawah ke atas untuk detailing. Oke. Nah, lanjut di sini kita outline. Kalian pasti tahu ini trimmer apa. Yang jelas ini bukan Bimak. Ini tuh trimmer murah tapi tenaganya tuh badak. Bisa dibilang trimmer sejuta barber. Iya nggak sih? Coba yang tahu trimmer apa ini boleh komen dong. Trimmer under 100.000 ini. Nah, ini mungkin cukup segini aja video tutorial kali ini. Buat yang suka boleh like, jangan lupa subscribe dan komennya supaya saya lebih konsisten dan semangat lagi bikin konten seperti ini. Dan mohon maaf kalau ada salah kata. Dan inilah hasilnya low fat yang cukup simple.